ditanya ko Edwin nggak mau bikin BTR Junior. Akademi gitu ya. Ini aja udah junior anjir. Gak ada benar-benar udah gak ada insentifnya gitu buat second team. Kalau kita lihat Mobile Legend itu ada Liga 2-nya kan, MDL ya. PUBG apa? Gak ada. Gak ada. Lu bikin 2 tim malah suruh kamu ganti nama, ganti manajemen. Gak di-support gitu. Kalau ke depan kalau emang ada Liga 2 ya bagus biar bisa pemain bakat makin banyak kelihatan gitu. Sebenarnya perlu sih ya kayak Liga 2. Mungkin Liga 2-nya PNC ya kok jatuhnya ya. Iya. Awalnya gitu ya PNC ya dia tujuannya. Kalau enggak per provinsi gitu kan seru, Cok. Iya sebenarnya. Ya enggak sih? Harusnya gitu sih. Soalnya kalau sekarang ini ya yang gue dengar juga itu orang-orang udah punya mindset gini sih kalau pro player gitu. Kayak ya udah kalau gue nggak main di PMPL ya udah gitu. Jadi kayak mereka tuh targetnya udah yang penting gue harus main di PMPL gitu. Mereka gitu sih. Beberapa orang juga yang gue dengar juga rumornya mereka juga ada beberapa yang jadi malas gitu karena mereka mikir ya udahlah gue kalau lulus PMPL ya udah ngapain gue main gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak berarti bukan jalan gue lagi udahlah gitu tinggal. Iya. Tapi kalau di kayak sampai try hard banget gitu. Karena kan kemungkinannya terlalu kecil. Kalau di Mobile Legends kan MDL banyak tuh player-player dari MDL naik ke MPL. Oh iya betul. Tapi kalau bilang FF aja dukung kan? Aku tadi mau bahas itu kok, cuman takutnya ini kok. Gitu ya. Iya. FF banyak banget kok. Banyak banget. Wah gila, iya terlalu banyak. Gitu. Aku tadi mau bahas itu sih, cuman nggak jadi lah. Terus juga boleh banyak tim juga. Oh. Iya, mereka malah dukung ya 1 liga 2 tim. Itu tanggapan PMPL. Kalau dari kuat ini kita ada yang nanya juga nih. Kalau sebenarnya setuju nggak sih dengan adanya sistem kayak MPL gitu loh? Liga franchise ya dibilang ya. Pokoknya liga bayar gitu. Gitu. Kalau buat Indo ya? Mau bayar tapi cukup tim gak ya sih yang bisa bayar gitu? Itu satu pertanyaan. Karena kita 16 tim loh, bukan 8 aja. Bahkan bisa gimana pun ya, jujur ya, dengan sistemnya franchise MPL, mau orang gimana bilang dia negatifnya mahal lah, ini itu kan tutup peluang buat tim kecil atau apa. Tapi at least dia bawa e-sports Indonesia kita maju gitu. Secara profesional dan ada sistem naik turun, pemain bisa naik turun gitu. Dan transfer window-nya sekarang kan seru banget juga gitu. Ya jadi lebih terorganisir semua ya. Karena timnya semua udah bayar, lu udah bayar ya pasti kamu mau komit dong gitu. Game sebelah kan udah udah franchise kok. Yang mana? Free Fire. Itu gak hitung. Slot hitungannya. Itu gak hitung, itu cuma hitung entry fee aja. Oh nggak masuk ke franchise ya hitungannya? Enggak. Franchise itu kan ada kayak revenue sharing apapun gitu. Makanya kalian lihat kok pas lagi MPL, tim MPL ini banyak banget post tentang Mobile Legends atau apa. Karena ada target juga di set gitu. Tapi itu worth it banget ya kok ya. Ini sudah biasa sih. Kalau worth it atau enggak sih susah ya kita ngomongin, tapi minimal dia benar bisa membawa kita maju gitu. Beneran dikerjain gitu ya. PUBG kan juga lagi lihat-lihat nih soal progress mereka, kalau bagus ya mereka juga bakal ikut gitu. Yang apa gue dengar. Sebelum ke arah situ, inilah tier 2 turnamen dulu deh. Itu lebih penting. Lebih penting. Jadi nyari talent juga gampang. Kalau sekarang nyari talent susah banget. Maksudnya nyari pemain-pemain bibit muda juga susah banget sekarang. Harus turun. Apalagi PUBG. PUBG cari di mana? Susah banget. Nggak tahu. Susah banget. Susah banget sih. PUBG biasanya ini kan dari mulut ke mulut teman-teman pro player yang udah ada. Ini jago nih, ini bisa lihat, coba dites gitu. Biar lebih hidup juga sebenarnya ya. Kalau ada tier 2 kan jadi orang juga jadi ekosistem regenerasi playernya juga jadi enak gitu. Itu sih kalau udah ada tier 2 enak banget itu, seru tuh, gila. Intinya sih
yang udah ada sekarang di e-sport ya Ada dijaganya e-sports, bareng-bareng ada gitu dari e-sports-nya. manajemen, dari pelaku-pelakunya karena sumpah e-sport sekarang tuh udah berkembang jauh banget kalau dibandingin dari masa-masa gua ngerintis di awal dulu, zaman-zamannya Dota segala macam. Sekarang tuh udah enak. Gila, supernya tuh enak banget. Zaman dulu lu bisa hitung, berapa pro player, berapa caster, berapa ya pokoknya pelaku e-sport lah yang dandanannya udah hypebeast, udah mahal-mahal. Sekarang udah nggak bisa lo hitung lagi, cuy. Liga 2 sih harus. Seru kalau ada Liga 2 loh, sumpah seru banget lah ada Liga 2. Kayak ada tontonan terus setiap minggu. Terus juga Bisa player-player scouting player sih lu terutama terus sih juga sebenarnya. enggak player-player pun juga kan game-nya Nggak udah apa-apa lama. sih. Liga 2 ini ya, Liga 2 menguntungkan caster juga Flo ya. Jadi tiap minggu ya selalu ada cair-cair terus ya Flo ya. Iya, Jadi nggak seru benar kalau Liga 2 sih. Menurut Setuju, gue setuju menurut banget Nggak Liga seru. 2. menurut gua nguntungin Setuju semua banget gua. menurut gua nguntungin semua pihak sih karena juga gini loh kan game sebenarnya kan game itu kan ada banyak ya kayak lu early access-nya gimana mid access-nya gimana. Nah sekarang kan menurut gua PUBG kan udah 2 tahun nih, game-nya udah 3 tahunan. Player-player tuh kayak gue jago, gue mau ngapain nih? Dengan adanya Liga 2 mereka juga bisa cari nafkah dari situ. Orang lebih antusias sih mainnya menurut gua. Dari Liga 2 juga bisa ada promosi gitu kan, bisa degradasi gitu. Jadi Iya. Terus juga banyak juga bisa diangkat sama media kan. Iya. Semuanya menguntungkan sih sebenarnya kalau diturunin Liga 2. Kira-kira kira-kira menurut kau Apa Edwin apa downside kok kalau dengan ada Liga 2? Kerugiannya apa? Aku sih kalau Liga 2 sama maksudnya kalau Liga 2 dan tim-tim di Liga 2 tuh semua beda-beda, aku masih gak 100% yakin saat sekarang. Ngerti gak? Karena di Liga Paham. 1 aja tim e-sports yang stabil atau yang strukturnya bagus masih belum cukup 16 timnya. benar. Kalau mau yang Liga 2 itu benar akademi tim yang dari Liga 1-nya. Tapi insentif apa buat Liga 1 tim Liga 1 itu buat bikin tim keduanya? Mereka benar-benar mau komit ke PUBG. Kalau misal BTR ya pasti kita bikin tim 2, itu sesuatu yang bagus buat kita. Tapi tim yang nggak terlalu fokus ke PUBG-nya, apakah mereka mau keluarin duitnya buat bentukin Liga 2? Terus pasti ada pro kontra ini sih kayak akademi nih, dia bisa promosi nggak ke Divi 1? Kalau bisa ntar ada dua bendera yang sama dong, Bo. Gimana tuh masalah peraturan globalnya gitu kan? Iya. Makanya tadi Ko Edwin sempat singgung kalau ada Liga 2, Ko Edwin setuju kalau misalkan PUBG ini jadi franchise league gitu ya kok. Tapi kekurangannya adalah ini correct me if I'm wrong ya, itu di Mobile Legends itu sekarang udah nggak bisa bikin turnamen sendiri kan ya? Bisa minta izin sih, terpati masih izin. Maksudnya kalau third party gitu minta izin kan jatuhnya. Tapi kalau misalkan, tapi ada nggak sih yang lolos gitu? Ada. Maksudnya banyak gak gitu? Tapi maksudnya gini loh, dengan adanya Liga 2 kayak gini, berarti turnamen-turnamen yang kayak sertif-sertif yang 1 juta 2 jutaan itu bakalan nggak ada loh. Tapi lebih terkoordinir. Enggak, bisa dibilang bagus, tapi bisa dibilang juga kayak ada juga kayak biasanya komunitas gini loh. Jadi apa yang bikin komunitas hidup ya contohnya kayak di Pangkalambun, karena mereka bikin turnamen sendiri di Pangkalambun. Jadi orang-orang di Pangkalambun tuh kayak punya. Nah, kalau misalkan Tencent yang mau nurunin manpower lebih banyak lagi baru bisa kejadian. Misalkan contohnya gini, Liga 2 untuk daerah segini, misalkan untuk Kalimantan, Sulawesi. Nah, kalau mereka mau nurunin manpower untuk ke situ dan ada orangnya, LO-nya pengawasnya yang bisa ngurusin mereka, itu bagus banget. Gitu. Tapi kalau misalkan ibaratnya dari PUBG yang nurunin orang, ya kayak sekarang gitu, kayak setiap orang kesadaran diri kayak gue cinta sama PUBG, gue bikin komunitas, gue bikin turnamen sendiri gitu. Jadi menurut gue plus minusnya itu sih kalau ada Liga 2 ya. Tapi kalau dari segi bisnis, apa yang menguntungkan untuk PUBG ya dengan ada Liga 2? Kan mereka harus ngeluarin banyak banget tuh. Mereka harus nambahin orang untuk ngawasin, mereka harus kasih juga tim tier 1-nya benefit. Iya nggak sih sebenarnya? Iya itu sih pertanyaan yang bagus dan ya baik lagi apakah dengan viewer ya pasti lebih turun lah namanya divisi 2 gitu kan, dimanapun di olahraga pun divisi 2 pasti lebih kecil viewershipnya. Kayak apakah dengan viewership kecil itu udah bukan value utamanya lagi gitu kan, dan tim-tim yang ikut juga harus dilihat qualified atau enggak untuk punya tim 2, karena kan ada kan tim-tim e-sport yang emang nggak mau punya 2 tim gitu, gue 1 tim aja udah cukup lah gitu budgeting wise gitu.
Tapi itu juga yang ngebuat LoL itu lebih hidup daripada Dota zaman dulu. Karena Dota itu baru akhir-akhir ini doang kan dia bikin semacam minor, terus sesudahnya juga ada kayak apa sih, semacam kayak divisi 2-nya gitu kan. LoL itu hidup kenapa? Karena dia terproses gitu kayak piramida gitu, dari divisi pertama utamanya, divisi 2-nya sampai akademinya ada. Makanya bola pun juga hidup. Kenapa? Karena bola kan kayak Premier League, Liga 1, Liga 2, Liga 3, terus Coca-Cola apa segala macam, ada 7 lapisan malah kalau bola. Nah, kalau PUBG, kalau ada lapisan itu game-nya bakalan hidup banget sih dan lebih konsisten. Mungkin akan ngeluarin duit lebih banyak ya. Tapi in the long run PUBG bakalan lebih sustain sih ketimbang ya game-game yang nggak ada itu. Karena kesalahannya Dota zaman dulu gini Flo. Karena nggak ada, ibaratnya kayak lu pro player terus langsung TI, pro player langsung TI. Kalau lu nggak TI lu bukan siapa-siapa, mirip gitu sebenarnya kasusnya kayak PMPL. Nah, karena zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu, makanya Dota mati yang bagian-bagian bawahnya. Selamanya udah jadi pemain-pemain tier nggak jelas aja. Gitu. Itu sih kalau mau di prevent sebenarnya dari PUBG ya. Semuanya menguntungkan kok, media, tim-tim e-sport juga segala macam. Terus juga investor baru juga bakalan masuk dengan ada Liga 2. Terus bisa juga kemungkinan misalkan perusahaannya udah IPO, udah bisa dibeli sama perusahaan lain, bisa juga. Misalkan gue bikin kayak contohnya kayak Red Rocket lah kan, sekarang udah kayak gitu model bisnisnya sama Siren. Dia punya pemain bagus dijual segala macam. Bisa juga kalau misalkan gue bisa bikin tim bagus di tier 2, bisa jual ke tier 1. Iya, karena di bola pun kayak gitu banyak timnya, kayak Southampton dulu kan, dia Theo Walcott semua punya, di Gareth Bale udah bagus jual, ntar cari lagi yang baru. Sporting Lisbon juga, Porto, ya banyak sih emang model bisnis gitu. Jadi di liga tuh dia kayak, ya gue nomor 7, nomor 10 ya nggak apa-apa lah, yang penting gue nggak degradasi gitu kan, player gue bisa bertahan di Premier League-nya, dapat revenue sharing dari TV, dapat uang hadiah gitu kan, masuk ke Europa League bonus. iya betul. Kalau ada ya itu keren banget sih jujur. Kalau ada tuh bagus banget karena gue cuman melihat kayak ya kekurangannya cuma itu, palingan PUBG harus ngeluarin lebih lagi untuk itu. Tapi menurut gue udah cukup banget sih. Gitu karena ibaratnya nih hadiah gede banget nih gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngejembatanin dari casual player sampai ke pro player itu susah. Menurut gue ya. Iya, tapi susah juga sih Lu kalau nggak ada orang pada grassroots. mentingin apa? Hmm? Hadiah atau jenjang? Hadiah atau jenjang karir? Jenjang lah. Jenjang lah. Iyalah, jenjang Iya, lah. Makanya kalau ibaratnya- menurut gua kayak nggak usah spend duit yang terlalu banyak sih menurut gua. Kalau mau ada Liga 2, tujuannya ada Liga 2 kan ngasih wadah, ngasih tempat gitu loh. Kalau menurut gua mikirnya sependek itu dulu aja, karena kalau lo pikirin variabel-variabel yang lain ya kita berangan-angan Liga 2 nggak akan jalan-jalan. Tapi lebih kalau lo pikirin kayak konsepnya jelas, jenjang karirnya, orang ikut Liga 2 apa nih, benefit buat manajemennya apa, benefit buat playernya apa, terus buat perkembangan ekosistem dari PUBG Mobile nanti kayak gimana, gue yakin bakal jalan. Tapi kalau kita terlalu mikirin variabel-variabel yang nggak perlu ya pasti nggak bakal jalan-jalan sih menurut gue. Kalau menurut gue Iya, sih, ibarat- itu dulu Flo. Kalau ibaratnya kayak, kalau dari gue ya, misalnya costing, kayak budgeting masuk dalam perdebatan kayak, oh ntar kita costingnya gede lagi. Ibaratnya kan bisa di outsource ke mungkin studio yang lebih kecil, yang lebih budget gitu kan, lebih utamanya budgetnya nggak terlalu mahal. Casternya bisa pakai caster yang mungkin ibaratnya caster baru yang masih Ambil lagi latihan dari juga buat PMC, cari pengalaman. Betul. Terus kayak atau emang kalau misalnya caster nggak bisa karena terlalu over budget, ya nggak usah pakai casting, asal tampil gitu kan, asal ada in game-nya, orang bisa nonton, orang bisa scouting gitu, dan bisa mantau perkembangannya juga. Gue rasa udah more than enough sih. Buat Liga 2 ibaratnya nggak usah terlalu megah lah gitu kan, kecuali memang ada source yang oke lah dari hasil Liga 2-nya. Ya, at least ya balik lagi kayak kata Pasta, jalan aja dulu. Mulai aja dulu. Jalan aja dulu. Mulai aja dulu. Dan maksud gue gini loh, kayak kita nih semua influencer ya. Kayak bahkan dari Begator sendiri pun kita juga pasti akan nge-support nggak sih? Contohnya misalnya gini nih, misalnya dari PUBG nih, tolong dong, lu sesekali kayak gini gitu promosiin, itu kita bisa loh maksudnya sebenarnya. Dan gue mau aja gitu sebenarnya dari PUBG sendiri, kalau PUBG mau gerak, minta apa misalnya minta kita tuh untuk kayak yuk kita diskusi yuk gimana cara bikin Liga 2, gue sih mau banget. Gitu, bahkan kayak untuk kayak analisa atau mungkin nge-observe gitu Liga 2 dan kita streamingin di kita punya sendiri pun untuk
angkat nama mereka nggak masalah gua sama sekali. Gitu, asalkan blueprintnya jelas, gitu kan. Kitanya juga enak jalaninnya, kita mulai dulu, gua mau aja. Makanya kemarin itu juga orang bilang kayak, oh Entuf nggak cinta PUBG, gila men gitu. Maksud gua mau aja gitu untuk ke arah sana. Liga 2. Ya, itu mungkin perlu jadi pembahasan juga sih ya kalau emang terencana gitu, karena pasti nggak mungkin tiba-tiba jadi kan, pasti butuh ada ibaratnya ya butuh lempar proposal lah, plus minusnya apa nih kita bikin Liga 2, benefit, kekurangannya, apakah benefitnya meng-outweigh ataupun melebihi gitu kan dari kekurangannya, baru worth it atau enggak.